Juri nominasi siapa yang nentuin, siapa yang kasih nama juri nominasi, terus dewan juri akhir juga dari siapa, tapi kita juga selalu berusaha kasih tahu bahwa ini semua atas kesepakatan bersama, artinya bukan mutlak FFI yang menentukan. Tugas Anda kan memang menjelaskan masyarakat yang mengambil keputusan, para ketua-ketua itu kan, bagaimana Anda menjaga citra penjurian FFI itu tetap bisa diterima oleh masyarakat gitu. Tapi yang protes-protes gitu banyak Pak. Artinya bertanya dengan nada curiga, ini siapa yang pemilihnya, kelompok mana nih, kelompok banyak ya. Ada repot juga dong menjelaskan. Oh iya Pak, lumayan. Dari Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, inilah kronik film Cinematheque. Kamera, action! Cinematheque kemarin saya bilang disinggahi, tapi anak-anak sekarang banyak yang nggak tahu singgah apaan sih. Terus apa istilah milenialnya, mampir ya udah. Sekarang saya Cinematheque ada 2 gadis cantik mampir di Cinematheque dari panitia FFI ya. Di sana panitianya sebagai apa? Kami berdua ini mewakili komite Humas Penjurian. Jadi tahun ini Amira ya. Ya. Ini saya Frederica, namanya milenial semua. Iya, Humas Penjurian. Ada humas yang lain? Ada humas yang lain. Apa itu? Tahun ini FFI itu ada 2 Pak jadi humas. Humas satu bidang penjurian kami, satu lagi Nazira Sendor. Itu? Dia itu humas bidang acara. Oh, bidang acara ada kehumasannya sendiri. Bidang penjurian ada kehumasannya sendiri. Iya. Makin itu dong. Artinya FFI makin terkoordinasi dengan baik karena masing-masing punya juru bicara ke masyarakat. Mudah-mudahan. Nah, kalau humas penjurian yang humas itu kan mengkomunikasikan ya antara lain dengan masyarakat ya, artinya kegiatan FFI dengan masyarakat, panitia FFI dengan masyarakat, selain masukan-masukan dari masyarakat kan humas kan gitu ya. Apa saja yang dikerjakan oleh Amira dan Frederica untuk 2 hal utama itu terutama? Selama ini ya, ini kan sudah berlangsung nih, puncaknya kan 10 November. Kami sih karena memang spesifik banget Pak tentang penjurian, jadi memang kita informasiin ke masyarakat yang mungkin sebelum-sebelumnya FFI belum pernah cerita banyak ke masyarakat sebetulnya penjurian itu isinya apa sih. Nah, sekarang saatnya cerita. Itu kan gitu ya. Tahapnya cukup panjang, kita lumayan ceritain persisnya kita ngapain aja tuh kita taruh semua di sosial media. Jadi mulai dari tahap pertama itu adalah pendaftaran film. Semua film boleh daftar. Kemudian setelah daftar ada kurasi di situ. Sistem kurasi dipilih 30 film awal. Itu kayak official selection gitu ya. Jadi yang memenuhi persyaratan administrasi sebagai peserta diseleksi, muncullah 30 judul. Yang film cerita ini ya, film cerita panjang. Kemudian film cerita panjang dari 30 ini kami kasih ke asosiasi. Jadi tahun ini memang kita betul-betul melibatkan asosiasi film. Asosiasi atau penjuri? Asosiasi yang ikut itu sekitar ada 18 asosiasi. Mereka semua harus menonton 30 judul ini. Kemudian mereka akan kasih ke kita 10 judul film yang menurut mereka terpilih. Dari situ kita pakai akuntan publik untuk tabulasi semua dari 10 itu sudah disertai dengan angka-angka yang mencerminkan nilai gitu ya, sehingga perlu tabulasi begitu. Iya, udah memang udah dari penilaian ya? Tapi semua ada di asosiasi, jadi kita serahkan ke asosiasi masing-masing. Asosiasi itu mereka membentuk semacam dewan penilai atau apa dan sebagainya lah namanya ya, seringkali disebut dewan juri. Lalu mereka setor hasil penilaian mereka untuk ditabulasi lewat apa tadi? Akuntan publik. Dari situlah muncul angka-angka, sehingga angka yang tertinggi barangkali pakai itunya dia itu yang menjadi terbaik. Muncul urutan sih Pak, jadi gitu urutan 20 terbaik baru kita diambil dari semua itu kan dikumpulin, terus dari 1 sampai 20 itu urutannya baru kita
kembali ke juri nominasi. Oh, ada lagi Ada namanya lagi. juri nominasi. Betul. Itu Ada yang lagi. menentukan Itu yang film nanti masuk nominasi atau Nominasi tidak. apa aja, betul. Iya. Terus ada lagi nanti dari nominasi itu yang terpilih sebagai terbaik gitu kan? Iya. Yes. Itu Ada jurinya lagi. sama nggak? Tuan juri Berbeda. akhir. Berbeda lagi. Berbeda lagi. Nah, Lagi. kalau asosiasi tadi dihitung hanya asosiasinya ya 18 ya kan? Mm-mm. Bukan orangnya. Mm-mm. Kalau juri nominasi jumlahnya berapa? Juri nominasi itu 45 orang 45 dari orang. Perwakilan asosiasi. perwakilan asosiasi. Asosiasi yang 18 itu ada Iya. asosiasi 18 plus atau kurang dari 18. 18. 18. Artinya dari Iya. asosiasi itu juga. Ya. Mm-mm. Terus kalau yang juri yang menentukan dari nominasi menjadi yang terbaik Ada 15. dari 15 orang. Itu dari 15 berbagai orang itu macam dari- sih. Mm-mm. Pak. Ada yang dari Budayawan. budayawan, ada Artinya dosen mewakili juga, unsur-unsur mewakili, masyarakat lah ya. Betul. Bukan hanya dari 18 asosiasi tadi. Iya. Bahkan nggak ada kali. Eh, Nggak ada yang dari beberapa Ada, sih, ada beberapa. perwakilan aja. Ada. sebenarnya. Nah, Iya. itu semua di bawah kepemimpinan Ketua Dewan Juri Garin Nugroho. Iya. Gitu. Nah, Anda untuk menjelaskan sistem mekanisme penjurian ini banyak nggak pertanyaan dari Oh, banyak, orang Pak. film atau Banyak, masyarakat? banyak Apa yang sekali. biasanya ditanyakan mereka? Biasanya mereka tanyain awal-awal mereka masih kurang nggak paham kan Pak, maksudnya sistemnya cukup panjang, terus kemudian juga pertanyaan-pertanyaan kayak juri nominasi siapa yang nentuin, siapa yang kasih nama juri nominasi, terus dewan juri akhir juga dari siapa, tapi kita juga selalu berusaha kasih tahu bahwa ini semua atas kesepakatan bersama, artinya bukan Ya. mutlak Ya, FFI yang betul. menentukan. Tugas Anda kan memang menjelaskan ke Iya. masyarakat yang mengambil keputusan, para ketua-ketua itu kan. Iya, iya, Bagaimana iya. Anda menjaga citra penjurian FFI itu tetap bisa diterima oleh masyarakat kan gitu. Betul. Tapi yang protes-protes gitu banyak. Banyak Pak, Ya, pasti. artinya bertanya dengan Banyak, nada ya. curiga. Ini Oh, siapa banyak. ini pemilihnya? Ini Banyak. kelompok mana nih? Kelompok banyak ya. Banyak sekali. Ada repot juga dong menjelaskan. Oh iya Pak, lumayan, Hmm. lumayan. Tapi suasana di sana berjalan ya sesuai Berjalan, jadwal ya. berjalan Sekarang sesuai tahapannya jadwal. sudah Sekarang masih di 20 besar, sedang dijuri oleh 45 juri juri yang asosiasi. akan menentukan nominasi. Yes. Nanti di tanggal 10 Oktober kita akan umumin 5 film nominasi. Terus nanti puncaknya di 10 Oktober. November. November. November, maaf, Dikaitkan ya. dengan itu kan ya hari Pahlawan. pahlawan. Menemukan pengalaman baru nggak di sini Iya. yang terkesan gitu? Pasti sih beda Gimana? banget sih Pak. Beda banget sih, berkesan karena kan memang sekarang juga sistem kita itu publikasinya lewat sosial media. Terutama Jadi itu memang, ya. iya. Dan di sosial media kan orang bisa aja berpendapat ya Iya. Pak. Maksudnya kayak bisa aja komen Macam-macam, tentang bully macam-macam. juga ada Iya, yang iya. Jadi "Wah, maksudnya ini itu ya. itu memang jadi Harus. hal yang menantang, tapi sekaligus juga kita tetap harus diinformasikan sebenarnya Iya. apa yang dan sudah kalau perlu diklarifikasi Iya. kalau itu sesuatu diluruskan dan Iya, sebagainya betul. kan, selain kita sendiri yang aktif berikan pernyataan-pernyataan demi tersosialisasinya FFI kan gitu kan. Iya. Nah, humas itu kan dulu ya, kalau dulu nih zaman jadul nih zaman saya kan salah satu tugas humas yang terdepan itu adalah menjalin hubungan dengan media massa. Iya. Ya kan sekarang media massa banyak digantikan oleh media sosial atau dilengkapi oleh media sosial. Iya. Lalu hubungannya dengan media massa juga dijalin. Iya, kita kurang lebih sekitar 30 media partner nanti untuk FFI. Itu yang resmi media partner Iya, ya. betul. Kalau komunikasi dengan sifatnya pers, wartawannya gitulah. Kalau dulu kan sering tuh ada press release, ada Iya. jumpa pers. Iya. Nanti kalau acara puncak pada bikin ID card tuh untuk Iya. dibagi khusus pers gitu kan. Nah, atau acara nominasi gitu. Sekarang masih ada nggak? Masih Ada. Masih. Iya. masih kita ada memang waktu kita launching FFI pertama kali memang media yang utama yang kita undang Iya. untuk menyebarkan informasi, kan nanti di malam nominasi juga begitu. Iya, kita undang media juga. Sebelum menuju ke malam puncak kita ada satu kali press conference, jadi mengundang media, sebar Iya, press betul. release, terus Ya. Di mengadakan interview Iya. Hmm. Interview.
Dulu kan kebetulan kalau dulu itu kan ada itu ya, misalnya PBI seksi film dan kelompok apa itu, sehingga Humas FFI itu biasanya bekerja sama dengan 1-2 orang koordinator gitu ya. Sekarang kan nggak tahu, sekarang melakukan itu kan. Artinya atau gini, ilustrasinya adalah Anda mengundang wartawan, ya diundang aja masing-masing media, kan? Ataukah Anda bekerja sama dengan institusi wartawan, misalnya PBI atau AJI atau apapun organisasi wartawan, yang kemudian mereka yang mengkoordinir teman-teman wartawan itu, apa yang dilakukan? Ya, di awal sekali sempat kita ajak ngobrol PWI untuk tahu sebetulnya apa sih yang diharapkan dari FFI, kenapa ternyata ada masukan juga dari mereka bahwa selama ini beberapa tahun terakhir FFI agak berjarak dengan media. Ya, yang dilontarkan isu kan gitu. Iya. Terus ya maka dari itu waktu kita ngobrol ya kita berusaha mengajak mereka untuk untuk minta bantuan dukungannya bahwa FFI tahun ini kita mau FFI jadi benar-benar milik masyarakat gitu. Jadi nggak tidak berjarak lagi, semua orang bisa tahu apa yang terjadi di dalamnya. Terus juga tahun ini kita punya sistem pilihan masyarakat, Pak. Jadi ada voting yang bisa dipilih lewat website. Kemudian orang bisa ikut milih film favorit, milih aktor, aktris. Itu juga salah satu upaya itu lebih sebagai penambahan kriteria atau kategori untuk apa-apa yang perlu diberi penghargaan. Salah satunya adalah mengacu pada pilihan masyarakat kan gitu. Betul. Nah, kalau soal kerjasama dengan pers ini kan karena ada kesejarahan bahwa pers film terutama dulu itu identik dengan FFI, itu yang kemarin sering ada anggapan tadi sekarang bertahun-tahun belakangan ini berjarak. Itu kan sudah coba oleh Amira dan Frederica ini paling tidak untuk berkomunikasi ya. Meskipun sekarang memang situasinya berbeda. Dulu itu ada institusi-institusi yang memang in charge di dalam perfilman kan. Sekarang ini kan reformasi ini kan semua orang bisa saja membuat kelompok-kelompok, organisasi-organisasi dan sebagainya. Termasuk pola kepanitiaan FFI ini sendiri dengan memakai komite yang di bawah PPI yang kemudian bermitra dengan pemerintah, ini kan bentuk-bentuk baru dari sekarang. Kalau nggak salah FFI ada tema ya? Iya, tema tahun ini sejarah dan media baru. Kita punya jargon beralih masa bertukar rasa film Indonesia. Nah, kita pengen dengar tuh maksudnya sejarah dulu. Sejarahnya apa yang ingin ikon atau tagline atau semacam visi kan visi yang ingin disampaikan ke masyarakat tentang sejarah dan media baru. Nah, ini kan Mas. Gitu. Apa yang ingin disampaikan ke sejarah memang artinya bahwa tahun ini kita berusaha untuk menjadikan Bapak Usmar Ismail sebagai tokoh pahlawan nasional. Artinya memang kita nggak bisa melepaskan FFI ini dari sejarah bahwa FFI dibentuk oleh Bapak Usmar Ismail. Intinya itu sejarah adalah bagian dari perkembangan film yang sekarang ini bentuk kegiatannya FFI, dan FFI yang sekarang ataupun film yang sekarang itu sangat tidak bisa lepas dari sejarah. Bentuknya adalah ikut mendukung Usmar Ismail sebagai pahlawan nasional gitu ya. Moga-moga itu sejarah. Terus media baru apa? Media baru karena memang mungkin di 2 tahun terakhir ini kan FFI bisa dibilang cukup sulit mengalami cobaan karena COVID, karena pandemi. Film Indonesia terutama dan film Indonesia berkurang jauh penayangannya di bioskop. Bukan kurang lagi, bioskopnya tutup. Bioskop tutup dan semua pindah ke media baru yang adalah platform digital sekarang. Netflix, semua yang serba online ini. Terus ini mau diapain? Maka dari itu kalau bagi kita nggak bisa meninggalin sejarah pasti nggak bisa ninggalin, dan juga bioskop juga kita nggak akan pernah meninggalkan bioskop. Film Indonesia atau paling tidak sampai hari ini masih butuh lah bioskop. Pengusahanya masih pada bersih-bersih porsinya. Dan tapi ternyata kita punya media baru yang ternyata cukup menyelamatkan film Indonesia di masa sulit kemarin. Semua platform digital itu akhirnya juga jadi alternatif buat filmmaker, buat insan film untuk
ternyata ada tempat lagi nih toh, ternyata ketika bioskop tutup kita masih punya pilihan toh gitu. Jadi media baru tahun ini tuh betul-betul terasa sekali efeknya sih Pak di kita. Sekarang masyarakat atau orang film berhadapan dengan masa peralihan dari era yang bersandar pada bioskop. Ya sekarang bioskop masih gitu ya, tetapi juga ada tawaran baru namanya OTT, sehingga sekarang ada istilah tiga kategori film, satu film bioskop, satu film televisi, satu film OTT kan gitu ya jadinya. Nah karena penjurian, ada nggak perbedaan menjuri film yang di bioskop dengan yang di OTT? Perbedaannya sih cara penjuriannya pasti ada. Kalau itu nggak ada sih antara ada. film bioskop dengan film Atau OTT. pertanyaannya barangkali gini aja deh ya, artinya para juri itu ketika menilai sama lah, kalau film bioskop yang 45 orang itu, film OTT yaitu tidak ada. Dan nanti pembagiannya aktris terbaik, sutradara terbaik juga tidak ada kaitannya itu apakah film itu di OTT, meskipun di administrasi dijadwal ya, di daftar film ini ditayangkan di bioskop, film ini ditayangkan di OTT. Kalau di televisi ada nggak? Di televisi juga sih ada semua yang mendaftar itu dari OTT, bioskop ataupun dari festival luar negeri. Festival luar negeri termasuk. Iya. Dulu ada persyaratan ya yang ikut itu ditandai film yang diproduksi dan beredar antara sekian sampai sekian gitu ya. Dulu kan ada persyaratan begitu. Dan itu ditandai oleh STLS, Surat Tanda Lembaga Sosial. Nah, sekarang ada nggak persyaratan? Sama. Kita film yang terdaftar dari Oktober 2020 sampai Agustus. Terdaftar ya. Kalau dulu kan antara lain pernah suatu masa ditayangkan. Ditayangkan Pak. Oh masih sama. Ditayangkan. Nah, terus termasuk kalau itu tidak diputar di OTT, tidak diputar di bioskop, tetapi ikut festival luar negeri maupun dalam negeri, di rentang waktu itu juga diterima. Kita ada sedikit perbedaan sih mungkin Pak. Waktu sebelum pandemi persyaratannya adalah boleh tetap tayang di luar negeri, tapi harus tayang dulu di Indonesia. Sekarang itu. Tapi sekarang karena kondisi pandemi kita juga nggak bisa kontrol itu, jadi menyesuaikan keadaan. Iya. Selama ini lancar-lancar aja. Lancar semua. Iya, itu dari segi penjurian. Meskipun Anda bidang humas penjurian kan kita pengen tahu nih tanggal 10 nanti kira-kira akan bagaimana? Acaranya kayak apa? Acaranya kayak apa? Kita acaranya akan di Mall Spark Domes di Senayan, di samping TVRI persis. Itu Ria, Pak. Tugas Taman Ria ya. Dulunya. Taman Ria, mereka punya satu kayak hall bentuknya kayak kubah begitu. Kita akan pengumuman malam nominasi dari sana. Yang hadir akan semua diundang online. Maksudnya semua tuh media, tamu undangan. Semua rakyat Indonesia kan ya. Semua tamu undangan dan media akan diundang melalui online, tapi seluruh rakyat bisa nonton melalui siaran di video. Di TV? Di OTT enggak, di OTT. Di OTT yang dibuat oleh channel apa? Video namanya. Di video itu ya, yang itu ya, yang di iya kayak Netflix cuma yang gratis itu ya. Di situ. Di situ akan ada 4 duta yang membacakan nominasi. Iya, yang kemarin diangkat jadi duta FFV itu ya, artis-artis milenial. Sekarang dengar Pak Jokowi akan datang. Kemungkinan begitu Pak. Tapi untuk malam anugerah. Iya, yang tanggal 10 November kan? 10 November. Yang 10 November ini 10 Oktober tadi. Yang 10 Oktober yang di Taman Ria tadi itu malam nominasi sudah bisa disaksikan di video. Maksudnya channel video ya. Nah, kalau yang tanggal 10 November? Tanggal 10 November gimana? Kemungkinan besar akan di Kompas TV. Siaran langsung Kompas TV, lalu itunya dari mana? Dari studio Kompas TV? Enggak, dari Assembly Hall. Assembly Hall di JCC. Meriah. Dan sama lah, nanti mengundang semua dalam arti yang terundang. Yang terundang, terutama nominasi sih Pak. Jadi kalau nggak ada yang naik panggung untuk nerima piala, gimana? Yang nerima kan diwakili presiden. Kan memang
harus terutama mereka lah ya, dan masih terbatas ya karena Iya, masih betul. Masih pandemi. terbatas karena ini. Oke, setelah bekerja separuh waktu, gitu kan mulai Juli ya, Iya. artinya bekerja aktif ya, Juli Dari atau Juli mulai lah ya, Mei malahan. Mei bahkannya Mei menuju November itu kan sudah hampir separuh ya. Iya. Nah, kira-kira merasa asik atau merasa ketagihan sehingga tahun depan pengen lagi, ataukah udah cukup sekali? Ya itu aja yang itu. Gimana? Kebetulan kami ini di SK 3 tahun, Pak. Oh 3 tahun komite itu ya, iya. Jadi di bawah kepemimpinan Reza Rahadian, Iya. kami semua bekerja untuk 3 tahun ke depan, Pak. Ya, SK-nya SK Dari Kemendikbud. Kemendikbud, Nah. bukan dari BPI, Kayaknya bukan ya. bukan dari komite. Dari Iya, dari, atau dari ya, atas itu. usulan dari BPI Uh-uh. jadi dikeluarkan. Enggak lah, yang itu ya atas usulan mengajukan diri atau orang seneng sama Frederika itu kan urusan lain. Tapi maksud saya tadi bertanya itu adalah karena kan gini, FFI sekarang tuh notabene-nya adalah penyelenggaraannya BPI, difasilitasi oleh Dikbud, Iya. mereka membentuk namanya komite seleksi. Nah, dalam satu rapat ke semua pihak itu diantara Reza Rahadian jadi ketua komite, lalu membentuk ketua dewan juri dan sebagainya gitu ya, itunya. Nah, kalau saya tanya SK tadi yang angkat itu BPI, komite seleksi apa Dikbud itu kan untuk ini aja, untuk sebenarnya siapa yang menyusun apa kepanitiaan ini secara legal formalnya. Jadi siapa ya yang ngasih SK? Nggak tahu ya, nggak usah dibaca lah. Yang penting honornya lancar kan ya, Itu dia, Pak. kerjanya beres, Itu terus dia. Anda menemukan keasikan selama 3 tahun moga-moga. Tapi pertanyaannya tadi adalah setelah separuh waktu dari masa setahun ini, kira-kira apa? Asik atau kapok atau tahun depan 3 tahun ini moga-moga nggak diganti gitu. Nah, kira-kira gimana? Frederika juga. Sebenarnya menyenangkan sih, maksudnya karena kan banyak hal yang dari Yang baru yang bisa menantang kita pelajari dan mungkin lebih tahu lagi tentang FFI. Maksudnya jadi sebenarnya seperti apa cara kerjanya dan kita maksudnya dan di tahun ini kan karena kita juga baru pertama jadi kita udah bisa memproyeksi misalnya tahun depan apa yang harus kita lakukan lebih lagi, bekerja sama dengan siapa lagi. ABCD lah ya. Tapi kan untuk sebenarnya tahun depannya. sebenarnya asik gitu ya kalau saya ringkas, tapi ada apa? Kok pakai sebenarnya? Iya pasti. Sebenarnya. Ini kesulitannya juga nggak sedikit soalnya sih, Iya. Pak. Kalau saya sih, saya pribadi terus terang senang sekali sih kerja di Ya tapi kan FFI bisa ini. diatasin karena kan sudah biasa jadi publishing. Ya kan ini Maksudnya, Frederika juga jadi. kita memang dibentuk sama Reza karena Reza ditunjuk, kemudian Reza yang harus menentukan siapa-siapa yang akan bekerja bersama dia. Yang dia tunjuk itu ada 7 orang di komite kan, komite penjurian, acara dan semua segala macam itu ada 7 orang yang sebetulnya kami belum pernah kerja bareng sebelumnya. Kalau kami pribadi belum pernah kerja bareng sama semuanya. Cuman ternyata cukup mengejutkan ketika bekerja bersama, ternyata semua proaktif dan semua menyenangkan. Menyenangkan. Harus begitu, orang masih kerja Iya. 3 tahun bilang nggak menyenangkan. Ya, tapi senang sekali termasuk apa yang dilakukan kerjasama dengan Cinematheque kan ini bentuk-bentuk hubungan masyarakat dengan stakeholder film lain untuk bersama-sama memanfaatkan potensi yang ada di Indonesia ini untuk demi suksesnya FFI dan lebih jauh lagi kan demi mendorong pertumbuhan perfilman Indonesia gitu ya. Terima kasih Hamira, Frederika, senang sekali karena Anda berdua adalah orang pertama berjenis perempuan yang duduk di kelompok ini. Selama ini adalah para laki-laki. Sukses untuk FFI. Saya juga mungkin mau tambahin sedikit Pak Klis. Silakan. Kami mau mengucapkan terima kasih banyak buat Cinematheque atas dukungannya. Maksudnya memang nggak ya yang tadi kita bilang memang film Indonesia nggak bisa lepas dari sejarah dan semua yang Cinematheque sudah belikan ke kami tuh merupakan support yang buat kami besar sekali sih Pak. Kalau Cinematheque itu kan memang dari dulu sampai sekarang urusannya masalah, makanya kita punya semboyan melihat Indonesia merawat ingatan, kita rawat ini untuk ingatan. Kronik film Cinematheque.